Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kalau di RPTRA itu sore aja harus bilang pagi. Iya gitu. Iya, selamat pagi itu. Yang terhormat Kak Sudin Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ime dan Ibu Ratna serta rekan-rekan dari Perpustakaan dan Arsip Jakarta Pusat. Yang saya hormati Kak Halubi, ya, udah pendongeng nasional nih, ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DPPKK Kelurahan Sumur Batu, Ibu Dona, serta Ketua PAUD, ya, tim Paudi ya namanya ya, Mbak Putut ya, tim Paudi. Ini kayaknya udah tingkat kecamatan Kemayoran ya Mbak Putut ya. Serta yang saya banggakan dan saya cintai bunda-bunda PAUD ya, yang ada di Kelurahan Sumur Batu. Ini semangatnya luar biasa. Ini Bu Yus ini usianya sudah 81 tahun, ya, 81 tahun, tapi tetap semangat. Masih muda, semangat 45 katanya. Baik, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu mengucapkan syukur kita karena di pagi hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan dari Sudin Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Pusat dengan pelatihan dongengnya. Ya. Ini salah satu pembekalan buat kepala sekolah dan guru PAUD. Ya, bagaimana kita cara edukasi anak-anak kita yang sudah barang tentu anak-anak itu kita mesti mengajar anak SMP, SMA atau anak kuliah daripada anak-anak yang kecil nih, karena psikologis mereka yang benar-benar harus kita tanamkan bagaimana anak-anak itu kedepannya menjadi anak-anak yang super, ya, anak-anak yang bisa bercerita, anak-anak yang berpendidikan dalam hal ini di pengalamannya, karena usia di bawah 5 tahun itulah awal dari mereka, generasi mereka akan lebih baik lagi. Saya tentunya mengucapkan banyak terima kasih dalam hal ini RPTRA Sumur Batu menjadikan tempat, ya. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya, karena RPTRA Mutiara Sumur Batu itu juga kemarin mewakili Kota Jakarta Pusat kaitannya dengan lomba kinerja RPTRA, ya, sedikit Jakarta. Tahu nih pengumumannya tanggal berapa nih, ya. Mudah-mudahan RPTRA ini mendapatkan, nggak usah banyak-banyak juaranya Bu ya, juara 1 aja kata Pak Wali begitu, nggak usah banyak-banyak kata Pak Wali begitu. Mungkin alhamdulillah yang kedua, ya, perpustakaan di RPTRA ini sudah mendapatkan akreditasi nasional, ya, walaupun baru tingkat C, ya, mudah-mudahan bisa naik ke tingkat D, ya. Ya sudah barang tentu pembinaan dan support dari Sudin Perpus ini, ya, kami amat sangat menantikan untuk perpustakaan di RPTRA ini akan lebih baik lagi, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon kepada bunda-bunda PAUD yang cantik-cantik ini, karena PAUD ini nggak ada yang laki-laki ya gurunya, ya, ibu-ibu semua, ya, makanya ada bunda PAUD, ya. Ketua TPPKK menjadi bunda PAUD, ya, gitu. Tolong dengarkan, disimak atau dipraktekkan, ya, mudah-mudahan ini bekal buat ibu-ibu semua, bunda-bunda PAUD untuk bisa disalurkan kepada anak-anaknya, ya.
Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya yang buka apa Bu Imi aja yang buka nih, Mbak Mudun, saya aja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan dongeng dari Perpustakaan dan Arsip Kota Jakarta Pusat saya nyatakan resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati mantan saya, Ibu sudah kenal semua ya. Ketawa sedikit ya Bu, jangan serius-serius nih pagi-pagi gitu kan. Bapak Lurah, Bapak Nur Hadiat, dari Perpustakaan dan Arsipan, Ibu Imai dan rekan-rekan, dari Dongeng, Mbak Palupi, dan yang saya banggakan para Bunda PAUD beserta wali murid PAUD yang ada di Sumur Batu. Terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini dalam acara pelatihan dongeng ya Ibu-Ibu. Mungkin yang sudah-sudah kita sekecamatan Kemayoran sudah mengadakan apabila ada di acara hari anak nasional, kita selalu hadir, ada mendongeng dan lomba-lomba semuanya. Tapi hari ini kita mendapatkan pelatihan untuk kita sendiri dan ibu-ibu para Bunda PAUD yang ada di Sumber Batu. Ini adalah salah satu ilmu ya Bu yang akan kita berikan kepada anak-anak kita di rumah apabila akan menjelang tidur. Mungkin salah satunya biar mereka itu tidak fokus dengan game, karena zaman sekarang anak-anak kalau nggak pegang handphone itu nggak enak, mereka kepada ibunya gitu kan, alasannya pengen belajar tapi bukannya game gitu kan, YouTubean. Kalau salah satunya untuk kita yang motivasi kita untuk lebih baik, silakan. Tapi kadang-kadang anak-anak ada yang menyimpang ya Ibu-Ibu, walaupun mereka itu masih di usia dini, dia lebih pintar dari kita sebenarnya gitu kan. Nah, dari pelatihan ini insya Allah kita mendapatkan ilmu mendongeng yang baik yang kita akan sampaikan kepada anak-anak kita, khususnya ya Ibu, dan umumnya untuk Bunda PAUD yang ada di Kelurahan Sumber Batu. Apabila dalam ada di kelas sesudah atau sebelum kita melaksanakan untuk pengajaran, yuk kita tularkan ilmu ini kepada mereka. Dan saya pribadi, walaupun di PAUD ini anak muridnya nggak selalu harus di PAUD, di TK ya Ibu-Ibu. Saya kemarin hadir di RW 7, jumlah muridnya itu ada 30. Alhamdulillah 9 dari 30 itu langsung SD Bu. Dia kemarin tuh tampil, ada yang talvis, ada yang nari, ada yang nyanyi, itu berani semua Bu. Tapi yuk dari situ anak-anak kita bisa langsung SD, walaupun tidak TK dulu gitu kan, karena mereka juga usianya sudah memang harus SD gitu kan. Kelompok 2 Kelurahan Sumur Batu, Ibu Putut, kepada Ibu Rani juga dari Sudin Pusip Jakarta Pusat, pustakawan kami, Kak Palupi juga narasumber yang pagi hari ini akan mengisi pelatihan kepada Bapak Ibu sekalian semua, para pengelola RT Kelurahan Mutiara Sumur Batu, kepada para peserta pelatihan yang hari ini, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat perkenannya kita dapat berkumpul di pagi ini dalam acara pelatihan mendongeng se-Kelurahan Sumur Batu. Alhamdulillah ini juga yang kedua kali kami selenggarakan. Sebelumnya sudah ada di RT Tramardani Asri. Kita juga ada kegiatan mendongeng. Sebagai informasi, kalau misalnya memang nanti mau ada kegiatan mendongeng juga, Bapak, di sini dilaksanakan di
RPtra Kelurahan Sumur Batu, boleh nanti kita fasilitasi untuk pendongengnya. Jadi nanti tinggal disediakan pesertanya begitu ya mungkin ya. Kalau sekarang kan pelatihannya untuk guru-gurunya. Terima kasih kami ucapkan kepada bunda-bunda yang sudah hadir pada pagi hari ini masih dengan penuh semangatnya walaupun sudah menjelang libur ya, menjelang libur cuti bersama, sudah anak-anak juga sudah libur ya. Untuk anak-anak PAUD dari tanggal berapa Bu? Sabtu. Oh, Jumat lagi rapot ya, baik. Alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita di pagi hari ini untuk sama-sama mendengarkan pelatihan dari Kapalpi. Semoga pelatihan di pagi hari ini membawa banyak manfaat buat ibu-ibu semua untuk kemudian dipraktekkan dan dibagi lagi ke anak-anak peserta didik semata-mata supaya peserta didiknya memiliki ilmu yang bermanfaat juga yang kami tularkan. Apalagi mereka adalah generasi penerus bangsa. Jadi kami berharap sama-sama dengan semangat ibu-ibu semua membawa mereka menjadi generasi yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya. Terima kasih kami ucapkan tanpa berpanjang lebar. Mungkin sudah bisa dimulai setelah ini ya untuk narasumbernya. Terima kasih yang sudah hadir, yang belum mungkin kita sambilan menunggu gitu ya Bu ya untuk peserta lain yang belum hadir. Karena mungkin sudah menjelang libur juga di rumah juga anak-anak masih sudah libur jadi masih harus ada yang diurus gitu ya di rumah. Kami mengerti situasinya dan mudah-mudahan ini semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Putut yang telah mempersilahkan Bu Ile dan Bu Rani yang juga sudah hadir, dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, bunda-bunda PAUD yang semangat walaupun mau libur panjang ya, walaupun di PAUD juga sudah libur tapi masih semangat untuk sama-sama menggali lagi atau mengeksplor lagi pengetahuannya tentang mendongeng. Di sini saya bisa dipanggil Kak Palupi atau Kak Pal. Saya boleh dianggap anaknya ibu gitu ya, atau teman atau cucunya ibu gitu ya, yang akan berbagi tentang mendongeng. Dari mulai nanti kita akan coba gali apa pentingnya mendongeng sampai nanti kita mau buat media sederhana untuk mendongeng yang nantinya bisa membekali bunda-bunda PAUD di sini untuk membuat teks cerita dongeng yang sederhana bagi anak dan langsung dipraktekkan. Siapa yang sudah siap? Oh, yang siap cuma satu, saya. Yang lain belum siap. Siapa yang sudah siap? Siap, ya. Karena hari ini kita mau bersenang-senang, maka kalau misalnya saya tanya, hari ini kita mau apa, bunda-bunda PAUD? Kita bilang jawabnya adalah bersenang-senang. Karena mindsetnya harus senang terlebih dahulu, sehingga acara ini tidak menjadi acara yang rasanya berat gitu ya, sampai 1,5 jam ke depan berat sekali gitu ya. Jadi kita coba dulu. Hari ini kita mau ngapain bunda-bunda? Bersenang-senang. Ya, yang bersenang-senang baru yang depan nih, yang belakang belum bersenang-senang. Yuk, kita hari ini mau ngapain? Bersenang-senang. Oke, kita hari ini akan bersenang-senang ketika wah iya betul, langsung ya. Gimana Dek? Hari ini kita mau ngapain? Bersenang-senang. Karena memang energi positifnya kita, energi cerianya kita akan diserap langsung sama anak-anak. Maka ketika bertemu dengan anak-anak, kita memang sudah harus switch energinya. Mungkin kalau di rumah, waduh bajunya masih kotor gitu ya, belum dicuci, atau misalnya saya harus meninggalkan rumah pagi-pagi, suami belum berangkat kerja udah harus ditinggal, tapi pas ketemu anak-anak harus di switch supaya energinya jauh lebih menyenangkan, menyamakan energi dan persepsi sama anak-anak dulu. Nah, di sini saya bawa beberapa media juga yang nantinya kita akan buat. Jadi di sini kita nanti akan bikin kelompok kecil yang membuat media dongeng sederhana juga. Saya izin untuk mengajak bunda-bunda bergembira dulu sebelum saya menggali atau menyampaikan sedikit sedikit pengalaman yang saya punya tentang mendongeng itu sendiri. Sekali lagi, takutlah kita semua bergembira. Siapa yang
bercerita kita bisa mengajak anak-anak untuk menyapa temannya. Gimana tadi pas di pipi? Coba menghadap ke temannya, teman sebelahnya. Yuk kita coba ya. Kita aja yang sudah dewasa senang ya, apalagi anak-anak. Kita coba sama-sama ya. Tepuk-tepuk silang bahu, kepala pundak. Tepuk-tepuk silang bahu, kepala pundak. Coba lagi. Tepuk-tepuk silang bahu, kepala pundak. Gimana? Tepuk-tepuk silang bahu, kepala pundak. Nah itu bisa dipraktekkan. Terus apa lagi tadi misalnya nyanyi lagu, atau ada lagi saya buat lagunya sendiri, namanya lagunya tentang cara bergerak. Misalnya sebelum kita mendongeng, kita menghadirkan imajinasi kepada anak-anak supaya anak-anak juga memperhatikan cara bergerak makhluk hidup. Bergeraknya makhluk hidup gimana sih biasanya, Bu? Kalau manusia gimana? Berjalan. Kalau misalnya burung gimana? Terbang. Kalau ikan gimana? Berenang gitu ya. Kita bisa pakai lagu tangan di pinggang, tapi tangan di pinggangnya diubah liriknya. Ini lagu saya buat sendiri untuk project yang Dufan. Bapak Ibu juga bisa pakai, gak apa-apa untuk dunia pendidikannya. Boleh yang tangan di pinggang, ayo bergoyang-goyang. Tangan ke atas, putar kiri dan kanan. Tangan ke samping, ayo kita terbang. Tangan ke depan, ayo kita berenang. Ayo kita bergembira dan selalu ceria. Hore! Ayo teman-teman, tunjukkan gembiranya. Ayo bilang hore, ayo bilang hore. Kita coba ya. Ayo. Tangan di pinggang, ayo bergoyang-goyang. Tangan ke atas, putar kiri dan kanan. Tangan ke samping, ayo kita terbang. Tangan ke depan, ayo kita berenang. Salah satu ice breaking sebelum bercerita yang bisa dilakukan dan dipraktekkan di PAUD Bapak Ibu semua atau bunda-bunda semua. Bapaknya ada satu di sini ya. Ya, ada RPTRA juga, petugas RPTRA bisa mempraktekkan juga. Nah, itu penting sekali dalam membangun persepsi anak. Kalau dalam pembelajaran namanya persepsi. Kalau dalam mendongeng namanya membangun sebuah persepsi anak dengan ice breaking yang bisa kita lakukan. Nah, kenapa sih bunda-bunda di sini harus bisa mendongeng? Kenapa mendongeng? Kenapa bercerita? Karena bercerita apa? Boleh kita coba curah gagasan dulu. Bercerita tuh menurut bunda-bunda gimana sih? Ada yang mau berbagi? Bercerita itu bagaimana sih? Bercerita itu apa sih? Oke, keren. Bunda siapa, Bunda? Bu Eri. Ada pesan sendiri bagi
anak yang kita ceritakan. Terus selanjutnya ada apa lagi? Kenapa harus bercerita? Kenapa bercerita yang seru? Ya maaf saya kaki nggak bisa selonjor. Menarik minat anak. Boleh nggak apa-apa Bu, selonjor boleh karena kita kan sedikit ya lebih intensif ya. Terus apa lagi? Iya, nggak apa-apa. Terus menarik minat anak. Menurut Ibu mendongeng bagaimana? Kenapa? Membangun imajinasi, ya betul, nanti kita akan praktik imajinasi. Lalu selanjutnya apa lagi? Saya mau denger nih curah gagasan dari bunda-bunda yang cantik-cantik juga. Menurut Ibu kenapa bercerita? Biar anak senang dan gembira. Biar anak senang dan gembira. Kenapa bercerita? Karena cuma sedikit jadi saya bisa kasih mic-nya ke banyak orang. Kenapa bercerita? Menurut Ibu kenapa sih bercerita? Gak tahu, waduh, gak pernah bercerita untuk anak Bu? Enggak, wah gak apa-apa, ini pengalaman pertama, nanti kita tantang untuk bercerita. Iya, gak apa-apa. Kenapa bercerita Bu? Membangun anak supaya dia tuh lebih merasa senang gitu. Terus kita bisa menyampaikan pesan-pesan dan kesan yang mungkin anak itu lebih mudah diingat ya. Keren, menyampaikan pesan agar anak lebih mudah mengingat lewat bercerita. Nah Ibu nih yang juara bercerita tadi katanya nih ya. Saya dapat bocoran, ada yang juara bercerita. Kenapa bercerita? Sebenarnya kalau menurut saya bercerita itu memancing anak untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasa atau apa yang ingin dia kenal gitu dengan bentuk yang versi mereka gitu ya. Iya betul, betul sekali. Jadi dalam bercerita juga bisa mengeluarkan emosi anak yang selama ini mungkin terpendam emosinya. Karena kan kita masih banyak ya stigma kalau anak yang laki-laki nggak boleh nangis. Atau kalau misalnya nangis langsung diam, jangan nangis. Kadang mereka wahananya mengeluarkan ekspresinya adalah lewat cerita itu sendiri. Maka nanti kita bahas juga tentang ekspresi dalam laut. Raksasa laut ini menggambarkan tentang tsunami yang datang. Jadi di desa tersebut sudah teredukasi secara turun-temurun ketika tsunami datang atau smog datang, apa yang harus mereka lakukan. Tapi sementara di Banda Aceh yang tidak pernah teredukasi dengan cerita tersebut menganggap kalau air laut surut dan ikan-ikan semuanya terdampar di pantai, maka harus diambil di pantai. Sehingga Banda Aceh menjadi salah satu kota yang terdampak tsunami paling parah. Sementara di desa Simelu terdampak tsunami-nya hanya 3% dari penduduknya karena adanya cerita smog. Itulah sebuah cerita bisa memberikan kekuatan daya pikir bagi anak-anak ataupun bagi kita selaku manusia. Yang daya pikirnya itu akan terekam dalam long term memory. Kita manusia punya dua memori. Memorinya yang pertama adalah short term memory, yang keduanya adalah long term memory. Short term memory itu diisi sama apa sih? Biasanya sama hal-hal yang kurang menyenangkan. Misalnya hafalan rumus. Siapa yang punya pengalaman tuh ya, sistem kebut semalam, besoknya ingat, tiba-tiba habis ulangan lupa semua hilang. Itu karena kenapa? Iya, itu kita ya. Itu karena kenapa? Karena hanya tersimpan dalam short term memory. Kita dipaksa untuk menyimpan sesuatu dalam short term memory. Jadinya hilangnya juga cepat. Tapi kalau sebuah cerita, sebuah nasihat yang dituturkan dengan rasa kasih sayang, lagu, gambar, musik bergerak, itu masuknya ke dalam long term memory yang sampai kita 20 tahun ke depannya pun akan mengingat memori tersebut. Siapa yang seangkatan sama saya nih, anak 90-an yang nggak sabar nungguin petualangan Sherina? Ada? Wah, ada ya yang mungkin petualangan Sherina tuh udah 23 tahun, tapi masih ingat nggak semua adegannya? Saya masih ingat, apalagi pada saat misalnya Sherina sama Sadam, dia pikir ya kayak gitu. Kenapa itu bisa? Ya dia yang paling hebat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena terekamnya dalam long term memory. Jadi jangan takut
cuma cerita nanti juga anak-anak lupa. Enggak, justru cerita itu masuk ke dalam long term memorinya mereka, yang pada saat 20 tahun pun saat mereka misalnya mengingat cerita tersebut dengan cara yang berkesan, mereka akan mengingat kita juga. Siapa nih yang mau masuk dalam memori anak dengan cara yang menyenangkan? Maka salah satunya adalah dengan cara bercerita. Jadi kita sepakat dulu ya bahwa cerita itu punya kekuatan yang dahsyat. Cerita itu punya sesuatu hal yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah ini, cerita Smong ini menggerakkan anak-anak di Simelu, penduduk di Simelu untuk tahu ketika tsunami datang apa yang mereka lakukan. Ceritanya kira-kira seperti ini. Smong, si raksasa laut, karya Maya Lestari dan Gilang Ayubi Hartanto. Kita baca sama-sama ya. Sore itu Banta dan teman-teman lelah sehabis bermain. Banta memainkan serulingnya hingga mereka terkantuk-kantuk. Tiba-tiba bumi terasa berguncang. Gimana kalau bumi terasa berguncang? Lalu ada apa? Ternyata kalau ekspresi gempanya gimana ibu-ibu? Gempa. Oke ya, kita berekspresi juga ya. Air tiba-tiba surut. Wah, naga Smong bangun. Tsunami akan datang. Cepat lari ke bukit. Ayo kita lari sama-sama. Lari. Cari tempat yang tinggi. Ekor naga raksasa sudah tampak. Lari lebih cepat teman-teman, lari lebih cepat. Penduduk sekarang sudah merasa aman. Di lautan tampak Smong sedang bergerak. Padahal yang bergerak apa? Air. Tapi karena imajinasi ke anak-anak, maka Smongnya digambarkan sebagai apa? Naga. Lihat, itu elang besar, Raja Angkasa. Elang besar berkata bahwa naga Smong harus segera ditenangkan. Suara seruling akan membuat Smong tenang dan tertidur. Banta naik ke atas tubuh elang. Ayo elang, bawa aku mendekati Smong. Ia naik ke tubuhnya elang. Elang tadi geraknya gimana? Coba terbang seperti elang bagaimana? Terbangnya lebih cepat bagaimana? Oke. Saat Banta mendekat, gelombang semakin ganas. Ekor Smong mengibas-ngibas. Ekornya Smong gimana? Mengibas-ngibas. Gelombang besar menerjang pantai. Banta menyaksikan desanya hancur berantakan. Oh tidak. Gimana bilangnya Banta? Oh tidak. Ayo lebih dekat lagi elang. Naga laut harus cepat-cepat ditenangkan. Banta pun melantunkan musik yang merdu. Gimana musiknya tadi? Lihat, Smong mulai memperhatikan. Sang naga berputar untuk melihat Banta dan elang lebih jelas. Naga Smong mulai tenang. Gelombang besar perlahan hilang. Kalau teman-teman tenang, coba tarik nafasnya supaya tenang. Elang besar berkata, kita harus tetap berhati-hati. Kelak bumi bisa berguncang lagi. Sekarang saatnya kita mencari tempat yang lebih aman. Kita bangun kembali kampung kita yang indah dan damai. Ini sebuah cerita yang sudah dituturkan ulang. Hari ini aku akan berimajinasi. Pikiranku akan penuh di sini. Kita tariknya pikirannya, kita masukkan dulu.
Oke, kita berimajinasi ya. Hari ini kita mau berimajinasi. Kita punya sebuah bola. Apa sebuah apa? Jangan takut jelek, pasti cantik. 1, 2, 3 lagi. Oke, keren banget. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekarang kita coba tablo. Tablo itu bukan tampang blow on, bukan. Tapi tablo itu berusaha berekspresi tanpa mengeluarkan suara, tapi dengan ekspresi yang totalitas. Kita coba ya. Hari ini ekspresi saya adalah ekspresi yang paling bahagia. Gimana kalau bahagia? Kalau yang sebelnya gimana sebelnya? Kalau tiba-tiba ekspresinya takut karena ada gempa, gitu ya. Sekarang bilang hai, tapi pakai ekspresi yang marah, hai. Tapi pakai ekspresi yang lembut, senang, hai. Pakai ekspresi yang ceria, coba gimana? Hai. 3. Aku adalah seorang raksasa. Ya jangan ketawa, nanti buyar konsentrasinya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Aku adalah. Oke, kita coba ya. Boleh Bu, berdiri? Boleh. Oke, kita coba yang lainnya. Nanti juga mencoba jadi raksasa. Hai, jadi anak kecil. Hai temanku. Hai temanku. Sekarang jadi raksasa. Woi temanku. Hoi temanku. Sekarang jadi nenek-nenek yang jahat. Hai semua. Hoi teman-temanku. Wah.